Saya sudah jalanin ini kurang lebih sekitar 10 tahun. Kita dapat free modal 150 juta, Anda bayangin. Dari yang tadinya kita nggak punya modal, tiba-tiba kita dapat modal 150 juta. Itu yang saya lakukan dulu. Mungkin hari ini Anda berpikir pengen bisnis tapi Anda nggak punya modal. Saya mau cerita sedikit satu pengalaman di tahun 2012 saat saya juga tidak punya modal. Hanya sedikit uang yang saya punya, ratusan ribu. Kemudian saya bisa bangun bisnis yang di bulan Maret, yang dalam waktu 4 bulan, bisa menghasilkan 1,4 miliar rupiah di tahun 2013 tentunya. Nah, saya tidak memanfaatkan modal dari bank dan saya tidak memanfaatkan modal dari investor. Modal dari mana nih? Kalau Anda berpikir nggak pakai modal, ya jelas pakai modal. Cuman yang jadi masalah modalnya itu dari mana? Kan itu, saya ingin sedikit logis ya untuk Anda, kita bicara realistis saja. Memang semua bisnis butuh modal, yang jadi problem adalah modalnya dari mana. Kesempatan kali ini saya ingin sampaikan ada 3 sumber modal bisnis. Ya, 3 sumber. Yang pertama itu dari bank, kedua dari investor, dan yang ketiga adalah sumber modal yang saya gunakan, yaitu dari market. Saya cerita sedikit, modal dari bank itu sudahlah riba, kemudian kita harus ngangsur. Kalau bisnis kita nggak bisa nyukupi, nggak bisa nutup angsuran, jaminannya resiko dilelang, dan ada banyak resiko ya yang harus ditanggung oleh seorang pengusaha jika memanfaatkan modal dari bank. Makanya saya nggak mau pakai. Modal yang kedua yaitu dari investor. Investor pun sama. Kita pakai modal dari investor, tentunya kita harus memotong keuntungan kita sebagai bagi hasil. Ya, jadi kalau dapat keuntungan, sebagian untuk investor, sebagian untuk Anda, sebagian untuk investor, sebagian untuk Anda. Dan itu yang terjadi jika kita pakai investor. Dan ada juga investor yang dia modalnya harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Ya ini nggak ada bedanya sama utang gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Makanya saya juga nggak mau pakai. Jadi 2 jenis modal ini harus dikembalikan. Ya, istilahnya harus ada feedback pengembalian. Nah, modal yang ketiga ini tidak perlu feedback pengembalian uang. Jadi sekali Anda dapat modal dari market, Anda tidak perlu mengembalikan uang kepada mereka. Ini makanya saya pakai. Maksudnya gimana Mas Arli? Modal dari market. Saya kasih contoh. Di tahun 2012 bulan November tepatnya, saya memproduksi sebuah cairan penghemat BBM. Nah, setelah diproduksi, terus kemudian setelah kita jual secara ecer, beberapa orang ada testimoni dan ya bagus. Kemudian beberapa orang ingin menjadi agen. Nah, kalau satu agen 15 juta, kemudian ketika kita sudah dapat 10 agen, maka kita dapat free modal 150 juta. Anda bayangin, dari yang tadinya kita nggak punya modal, tiba-tiba kita dapat modal 10 orang, berarti 150 juta. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, maka dari itu, modal dari market ini solusi yang tepat sekali jika ingin memulai sebuah usaha. Yang jadi masalah nih, satu, gimana Mas caranya agen percaya sama saya sehingga dia mau beli dalam jumlah besar dengan potongan harga. Yang kedua, produk apa yang harus saya jual? Konsepnya seperti apa? Gimana nanti kalau produk itu hanya kesetok di agen saja, tidak bisa keluar? Apa yang harus saya lakukan? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya sudah jalanin ini kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, jadi saudara sekalian, modal dari market tentunya ada caranya, step by step-nya yang harus kita pelajari dan kita persiapkan. Jadi tidak bisa serta-merta kita bikin produk, jadi terus kemudian orang tiba-tiba jadi agen. Nggak bisa seperti itu. Produknya harus seperti apa, supaya marginnya bagus, supaya orang ketika jadi agen juga dapat keuntungan yang bagus. Cara mempromosikannya seperti apa, brandingnya seperti apa, supaya agen tertarik seperti apa, supaya market tertarik seperti apa, semuanya sudah saya kemas di dalam bisnis coaching. Nah, di bisnis coaching ini step by step nanti kita belajar. Ibarat orang mau belajar masak nasi goreng. Anda pengen bisa masak nasi goreng, kemudian Anda datang ke seorang penjual nasi goreng atau orang yang pintar masak nasi goreng yang sudah 9 tahun masak nasi goreng. Kemudian gimana cara belajarnya? Apakah dengan buku saja? Nih, buku cara masak nasi goreng. Kalau cuma pakai buku cara masak nasi goreng, tentunya mungkin sedikit-sedikit kita bisa meniru langkahnya. Tetapi tidak bisa full. Yang kedua ya, cara yang kedua adalah Anda datang ke si tukang masak nasi goreng, kemudian Anda masak. Setelah Anda masak ya, menurut panduan si tukang nasi goreng Anda masak, kemudian tukang nasi gorengnya ngicipin, wah ini kurang garam, ini telurnya harusnya 2, kamu cuma kasih 1. Ya. Nah, dan seterusnya dikoreksi, bikin lagi, kemudian dikoreksi lagi, bikin lagi, dikoreksi lagi, bikin lagi, dikoreksi lagi, berulang-ulang. Lama-lama, maka nasi goreng Anda akan mirip ya, akan mirip dengan
nasi goreng yang dimasak oleh si tukang nasi goreng. Ingat, ini tukang nasi goreng yang sudah 9 tahun masak nasi goreng terus menerus setiap hari sehingga masakannya cukup enak. Dan Anda mau belajar caranya gimana? Ya caranya adalah dengan dipandu dengan cara seperti itu. Anda praktek, dilihat, diicipin, dikoreksi, dibuat lagi, dikoreksi lagi, dibuat lagi, dikoreksi lagi. Nah, apa yang terjadi kalau saya yang mengkoreksi bisnis Anda? Apa yang terjadi kalau Anda coba panduan-panduan saya yang sudah saya taruh videonya di website, kemudian Anda praktekkan, kemudian Anda terapkan, dan kemudian saya cek, saya lihat mana langkah-langkah yang belum tepat. Kemudian Anda buat lagi, cek lagi, buat lagi, cek lagi, buat lagi. Saya bisa buktikan karena di website saya di arlikurnia.id sudah ada banyak sekali orang-orang yang berhasil dengan metode pengajaran yang seperti ini. Nah, silakan cek di website dan pelajari baik-baik. Apabila ini cocok untuk Anda, apabila ini cukup bisa membantu Anda, saya akan bertemu dengan Anda di Zoom meeting dan di grup Telegram. Sampai ketemu di Business Coaching.